Orang bisa paham pentingnya iman, amal, pentingnya perjuangan, semuanya dari ilmu. Tanpa ilmu itu, perkara itu kebayang aja tidak, bagaimana mau diucapkan, bagaimana mau diamalkan, bagaimana mau diperjuangkan, tergambar aja tidak. Wong maknanya nggak berilmu, maknanya nggak tahu. Begitu mulianya ilmu itu para hadirin, teman-teman semua. Orang yang tidak alim pun kalau dikatakan dia orang yang bodoh, dia marah. Goblok kamu itu. Padahal goblok benar marah. Begitu pula ada orang jahilun murakkabun. Bodohnya itu sudah kuadrat-kuadrat. Jadi kalau dia dipanggil Pak Ustaz, Masya Allah. Suweneng, Masya Allah. Hafal baru juz 1 itu pun hafalnya nama juznya. Dia dipanggil Hafid Sahab. Ustaz Al-Hafiz. Senangnya subhanallah. Dan kebodohan itu begitu hinanya, orang yang bodoh sendiri pun tidak mau dipanggil dengan panggilan si bodoh. Masya Allah. Maka kita syukuri nikmat yang besar ini dengan istiqomah di dalam mengulang-ulang apa yang telah kita fahami, kemudian kita menambah wawasan pada perkara yang belum kita pahami, dan kita usaha perkara-perkara yang kita salah paham untuk dikelirkan biar pemahaman kita mengenai ilmu-ilmu agama ini tambah lama, tambah luas, tambah tahqiq, tambah lama, tambah tahqiq. Akhirnya gambaran-gambaran untuk dapat macam-macam keuntungan itu tambah luas lagi, tambah banyak lagi, tambah sempurna lagi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan kurang lebihnya, tandanya orang itu ahli ilm, idza sami'a syai'an minal ilm alladhi qad sami'ahu qabla dhalika sami'ahu li alfi marratin faka'annahu sami'ahu li awwali marratin. Ilmu yang sudah dia dengar yang ke 1000 kali, sikap dia seakan-akan baru dengar pertama kali. Di dunia ini para hadirin, orang tuh pengen mulia dengan macam-macam. Orang tuh pengen mulia dengan macam-macam usaha. Dan banyak usaha-usaha yang dia usahakan itu tidak ada jaminan akan mendatangkan kemuliaan kepada dia. Tetapi kalau ilmu agama yang di dalamnya ada segala kerja agama dan amal agama, ini yang jamin tuh langsung Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang ngangkat adalah Allah. Seluruh dunia mau merendahkan gak bisa. Kalau yang ngangkat tuh presiden yang hanya menjabat sementara, mungkin akan ada pendemo yang bisa menurunkan dia. Tapi yang ngangkat ini adalah yang menciptakan segalanya, yang memiliki segalanya, yang memutuskan segalanya. Kita ini kok benar-benar tahu ilmu agama,
kita yakini dan kita praktekkan, pasti dan pasti kita akan jadi orang mulia. Ya, hakikatnya ilmu ya ilmu yang diyakini dan dipraktekkan, tentu saja begitu itu. Maka kita lihat di dunia Islam ini, di kampung kita, di daerah kita, ada teman-teman yang merawat ilmu agama. Ada yang bagian permulaan baca Al-Quran, kaidah-kaidah untuk baca Quran, dia rawat, Masya Allah. Di kampungnya dia menjadi orang yang dimuliakan. Ada yang rawat bagian dari ilmu, ngajar fikih dengan tingkatan paling rendah, fasolatan. Maka dia dimuliakan oleh Allah dengan sebab ilmu yang dia rawat dan dia sampaikan itu. Kita sering dengar di dalam jamaah kita 4 amal. 4 amal itu semua pertama kali sumbernya adalah ilmu. Itulah diantara kesimpulan khulasatu mi'rajir Rasul. Allahu warrahu bi anna ummatahu satakthur hatta sayakun thulutsail jannah aqallul qalil min ummati rasulina wa habibina Muhammadin SAW. Maknanya bagaimana? Maknanya kerja kebaikan di kalangan umat ini yang sumbernya semuanya adalah ilmu, tidak ada prospeknya yang tidak cerah. Orang tuh buka toko belum karuan, prospeknya cerah. Buka lahan-lahan baru belum tentu akan menghasilkan. Tetapi kalau dia membuka kerja agama, yang kerja agama itu tidak bisa digambarkan tanpa ilmu, prospeknya selalu cerah kapanpun, dimanapun, sampai akhirnya jagat ini. Kadang-kadang kita ini karena hari-hari ngaji, kadang-kadang ada terbetik pengen satu hal baru. Kok sepertinya saya tak fokus dagang aja, atau fokus buka lahan, fokus itu. Ini satu hal yang sepertinya bagus, tapi sebetulnya itu menunjukkan kita ini mau keluar ke sesuatu yang prospeknya itu nggak jelas. Mungkin kita dengar fitnah-fitnah akhir zaman, ada al-haraju wal-maraju, terjadi pertengkaran. Fa innahu may ya'ish ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Akan banyak beda pendapat. Nah, kita akan dengar mungkin keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'jud Ma'jud, keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa. Kalau orang memahaminya dari sisi yang negatif, wah ini zaman ini tambah hari tambah berat. Saya kalau begitu tak putus asa saja. Saya tak lemes saja melihat ujian begitu banyak. Oh tidak. Jangan melihat dari segi itu. Melihat dari segi apa yang telah ditampakkan Allah dari takdirnya kepada Nabi kita waktu Mi'raj. Bahwa umat Muhammad tambah lama, tambah banyak. Hatta ya'ti yaum jami'ul ummah al-Muhammadiyah ihtadat. Atau ihtadau. Semuanya akhirnya dapat hidayah. Ma baqiya ala zahril ardi illa mu'minun. Akan datang masa itu. Kita ini di Temboro, kelas pada kurang, guru pada kurang, tahun depan ini mikirkan, wah daurah tambah banyak putra-putri.
Tahun depannya lagi tambah banyak sampai guru daurah itu bingung cara ngaturnya, masya Allah. Belum cabang-cabang tambah berkembang, kita ngirimnya ustadz bagaimana saking banyaknya santri dan kekurangan ustadz. Saya sendiri ada dalam satu link para kiai, pemilik pemangku pesantren besar. Itu juga mereka sekarang pesantrennya pada meludak kebanyakan siswa. Kekurangan pengajar. Jadi prospek-prospek agama itu pasti cerahnya. Jangan sampai kita ini diganggu oleh demit ndruwo tuyul yang mengajak kita untuk lemah di dalam mensyukuri nikmat yang begitu besar ini. Maka supaya mental kita kuat, ulangi. Yakin kepada Allah, kepada sabda-sabda Nabi. Kita perbanyak wirid kita, biar Allah jaga kita dari godaan-godaan syaitan. Kita jaga pergaulan kita, pergaulan rohani maupun dunia maya, supaya kita ini dijaga oleh Allah dari macam-macam pengaruhnya pergaulan yang buruk. Kita jaga makanan mikunan kita, karena itulah asbab untuk hidupnya kita. Kalau asbabnya bersih, bahan bakar diri kita ini adalah bahan bakar yang bermutu, maka akhirnya memudahkan kita untuk punya hati yang terang. Dari hati yang terang akhirnya menggerakkan anggota tubuh kepada hal-hal yang diridhai Allah. Insyaallah semuanya nyata insyaallah. Maka kita akhiri majelis kita ini dengan doa. Itu semuanya anugerah dari Allah. Antum semuanya bagaimana mengevaluasi diri pelajaran-pelajaran mulai kelas 1 sampai kelas daurah sampai takhasus. Mana yang belum paham, kita usaha untuk ngulang lagi biar bisa paham pelajaran-pelajaran tersebut, karena semuanya penting. Orang itu kalau menghitung uang lupa jumlahnya berapa, maka harus balik lagi ngulang dari awal. Maka ada pelajaran-pelajaran yang mungkin kita terlewatkan. Pelajaran nahwu kah, sharaf kah, akidah kah. Maka kita ulang dari awal. Mumpung waktu masih ada. Supaya nanti dari awal tuh akhirnya kita bisa ada gambaran untuk meningkat kedua, ketiga, sampai akhirnya paham kitab-kitab yang telah muqarrar di sini. Dari situ akhirnya berkembang untuk bisa membaca macam-macam kitab tanpa pemahaman yang keliru. Maka biasanya di acara akhir tahun di negeri IPB, acara akhir tahun di banyak pondok, itu di antara isinya harapan kami, sebab kalian telah belajar nahwu, sharaf, telah belajar sedikit tafsir, fiqh, telah belajar buka komus sekian lama sampai selesai ngaji 8 tahun 10 tahun ini. Harapan kami kalian sudah mulai bisa baca kitab-kitab agama. Maka mulai saat inilah kalian resmi jadi pelajar. Jadi selesai itu baru selesai untuk mulai bisa membaca yang kemungkinan keliru pemahamannya menyedikit menjadi minimal. Kalau belum belajar sampai tahassus itu dikhawatirkan kalau dia baca buku tanpa bimbingan, baca fiqh tanpa bimbingan, baca akidah tanpa bimbingan, nanti jadi nyimpulkan sendiri, jangan salah paham. Nah kalau sudah sampai tahassus, belajar berbagai macam arahan, harapannya kita baca macam-macam kitab, tidak salah di dalam memahaminya. Maka kita rasakan diri kita ini mulai malam ini, semoga sudah bisa resmi jadi langkah pertama jadi pelajar agama. Maka perbanyak mutolaah, perbanyak nyadat. Yang kira-kira ragu, masukkan Bahthul Masail, tanyakan lebih senior, supaya hidup kita ini terus meningkat. Harapannya sakaratul mautun masih mudzakarah ilmu agama.